Ya, harapan kita sebagai pengurus DPD adalah bagaimana kader-kader Partai Golkar bisa ada dan kutip di masyarakat, hadir kemudian di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian itu menjadi harapan masyarakat, dan nanti kemudian program-program yang terkait dengan berdampak ke masyarakat itu bisa kita rumuskan di DPD Kabupaten Bekasi yang kita bisa salurkan kepada ketua kita yang merupakan bupati dan juga di DPRD. Jadi dengan demikian partai tidak bergaris dengan masyarakat, jadi kader-kader harus mampu, harus mendekat, harus dekat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial karena beliau jauh-jauh dari Kabupaten Bekasi. Kita akan berbincang terkait Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Dan beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Ade Hanas. Assalamualaikum Bang Ade Hanas. Assalamualaikum. Luar biasa. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Banjir atau enggak nih tadi pas masuk ke sini akses jalannya? Jalan sih alhamdulillah. Genangan aja ya, genangan ya. Aja. Oke. Susah membedakan sekarang antara genangan sama banjir kan. Penuh dengan genangan-genangan. Oke Bang, ini terima kasih sebelumnya Golkar Kabupaten Bekasi sudah hadir nih. Kemarin kita mengundang Pak Bang Eka ya, Ketua DPD yang juga Bupati. Beliau mengutus Abang nih, alhamdulillah. Dan kita ingin berbincang nih Golkar Kabupaten Bekasi. Karena bicara struktur, ini periodenya 2020 sampai 2025, benar ya Bang ya? Iya. Oke. Bisa diinformasikan mungkin buat kawan Rujuk Bang, Golkar Kabupaten Bekasi nih secara komposisi baik dari mungkin kaum milenial dan senior, kemudian rata-rata ini seperti apa nih pengurusnya gitu kan, latar belakangnya. Oke Bang. Ya, terima kasih Bang udah diberikan kesempatan. Siap. Buat kita ngobrol santai. Siap. Golkar Bekasi. Oke. Iya, setelah musda kita lakukan, kita kemudian diberi kepercayaan untuk menyusun kepengurusan. Oke. Saya termasuk bagian dari formatur yang menyusun kepengurusan Kabupaten Bekasi. Memang dalam menyusun kepengurusan banyak hal yang kita pertimbangkan. Satu sisi hal yang menjadi pertimbangan itu adalah bagaimana Golkar sebagai partai yang memang sudah sangat senior lah. Iya. Betul. Di Kabupaten Bekasi bisa mampu melakukan kaderisasi yang lebih baik. Makanya kemudian dalam susunan kepengurusan kita maksimalkan jumlah yang diberikan kepada kabupaten dalam hal ini daerah sebanyak 65 personil untuk kepengurusan. Kita isi dengan banyak-banyak dengan berbagai macam varian, ada senioritas, juga kemudian juga milenial juga masuk ya? Tentu saja, karena kita juga nanti juga ingin memberikan space khusus. Terus juga kita memberikan juga tempat-tempat tertentu bagi kader atau bagi masyarakat yang memang kita perlu kontribusinya untuk kepartaian. Jadi berbagai macam varian lah. Apalagi kemudian tanpa ada peraturan yang mewajibkan perempuan, kita juga tentu perlu memperhatikan kaum perempuan. Kaum perempuan ya. Jadi semua lini masuk nih untuk kepengurusan Golkar Kabupaten Bekasi ya. Iya. Oke. Nah, untuk bicara kepengurusan sendiri, ini kan proses kaderisasi di Abang nih. Organisasi ya. Betul. Berjalannya organisasi di Abang nih. Sejauh ini apa saja nih Bang kegiatan-kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi? Walaupun bicara pilkada masih lama nih. Betul. Tapi apa saja mungkin kegiatan-kegiatannya? Kalau kita mengacu kepada keorganisasian, partai ini kan berdiri bukan hanya untuk kepentingan pilkada semata. Betul. Ya, partai ini memang didirikan sebagai juga wadah untuk kaderisasi pendidikan partai pendidikan politik, kedua juga sebagai tempat aspirasi masyarakat, ketiga juga tempat bagaimana masyarakat yang ingin berkarir di bidang politik. Rekrutmen juga ya. Maka kemudian kita tetap saja gitu melakukan agenda-agenda kegiatan yang memang kita sudah lakukan memang sementara ini bersifat aksidental. Karena insya Allah bulan depan kita baru akan melakukan rakerda. Rakerda itu baru kita akan menyusun program-program yang lebih sistematis, terukur, terarah sesuai dengan harapan dan kemampuan kita di Kabupaten Bekasi. Nah, sementara ini kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan dalam hal yang waktu itu ya melakukan kegiatan seperti partisipasi dalam penanganan sosial ya, lebih ke sosialnya ya. Waktu itu kan kita akan memberikan APD, masker kepada masyarakat, kepada puskesmas. Terus kemudian juga kita memberikan bantuan ketika lagi
Saat ini mungkin banjir gitu ya, langsung banjir terjun ya. akan kita coba konsentrasikan bagaimana kemudian mekanismenya yang akan kita lakukan, dan juga secara internal konsolidasi di tingkat kecamatan kita lakukan, dan alhamdulillah 23 kecamatan yang kita sebut sebagai pimpinan kecamatan Golkar PK di ya. seluruh Kabupaten Bekasi 23 PK tuh ya. 23 PK sudah terlaksana dengan baik. Wis, luar biasa. Jadi itu yang memang secara keorganisasian yang sudah kita lakukan. Banyak hal memang yang ingin kita lakukan, hanya saja memang kondisi pandemi saat ini COVID tentu ya, saja ada keterbatasan gitu ya. Apalagi kemudian ketua kita ini, beliau kan juga pimpinan wilayah, Bupati, betul. Kan nggak elok kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan melanggar prokes gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kegiatan itu bertentangan dengan himbauan dari kepala daerah. Makanya kemudian itu yang menjadi acuan ya. Acuan kita gitu. Kita yang perlu memberikan contoh kepada masyarakat gitu untuk mengikuti peraturan, untuk mengikuti himbauan dari pimpinan daerah, agar itu kan semua juga bertujuan untuk bagaimana pandemi ini bisa teratasi dengan baik. Amin. Oke, Bang, kalau bicara partai politik, Golkar kan udah sangat berpengalaman. Ya kan, lahir sebelum mungkin reformasi gitu kan. Nah, kalau bicara di daerah lain nih, Golkar sendiri kan mungkin ada hiruk pikuk dan dinamika gitu. Betul. Saya ngeliat Kabupaten Bekasi ini sepertinya ya masih di bawah komando Bang Eka nih. Betul. Masih seperti adem-adem aja nih, Bang. Artinya tadi kepengurusan ini mengakomodir semua elemen artinya. Iya, karena kita memang dari awal juga sudah punya kesepakatan dan juga arahan dari ketua agar bagaimana kepengurusan yang ada itu bisa mengakomodir semua kekuatan yang ada di internal Golkar. Kita tahu bahwasanya Partai Golkar itu memang partai yang tadi disampaikan juga cukup senior, banyak tokoh-tokoh senior, dan tentu saja tokoh-tokoh senior ini juga memiliki kekuatan-kekuatan yang ada. Itu coba kita rangkum, ya, itu kita coba kemudian akomodir, ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru, agar bagaimana partai itu bisa berjalan dengan baik. Dinamisasi di internal tentu saja, namanya sebuah partai politik pasti itu menjadi hal yang sangat biasa. Tidak bisa dipungkiri dan pasti ada tuh ya. Yang terpenting bagi kita, selagi kemudian dinamika yang ada, perbedaan sikap, perbedaan pendapat yang ada itu masih dalam koridor dan semua bertujuan untuk membesarkan Partai Golkar, bagi kami itu hal yang perlu kita apresiasi dengan baik. Karena mungkin saja gitu ada kritikan yang kadang-kadang tidak enak, seperti jamu, seperti obat, agak pahit. Tapi kalau kita kemudian dengarkan dengan baik, kita serap dengan baik, ternyata itu malah obat untuk. Jadi tergantung menyikapi lagi tadi. Betul. Dan tadi saya lihat bahwa ini manajemen konfliknya luar biasa. Artinya ya, walaupun tadi mungkin ada masukan, ada dinamika, tapi cepat diselesaikan begitu. Ya karena kita sudah dalam kepengurusan dari awal banyak berbagai kita bisa paham, Bang, dalam partai politik tentu saja setiap orang punya pemikiran berbeda-beda, tinggal bagaimana kita mengolah dengan baik. Prinsipnya kan ketua mengamanahkan kepada kita, bila ada hal yang kemudian berbeda coba kemudian ditanggapi. Makanya kemudian kita hampir tiap hari gitu berdiskusi di grup segala macam, dan saya gitu yang dipinta untuk memoderatori, yang kadang-kadang kemudian juga mengamati grup-grup itu. Saya sudah menyikapi gitu dengan hal-hal yang bicara satu, kita kemudian silakan saja berpendapat segala macam, apapun kritik, saran segala macam itu hal yang biasa. Hal biasa ya. Selagi belum menjadi keputusan partai kan gitu. Dinamika hal yang biasa aja. Hal biasa tuh ya. Tapi ketika kemudian partai sudah memutuskan, maka semua patsun kembali lagi kader, gitu, semua pengurus harus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan. Siap, Bang. Baik, kawan Rejo, kita masih berbincang dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Bang Ade Anas. Bang Ade, ini saya juga baru tahu nih, Abang nih alumni UIN juga ternyata ya, Bang. Iya. UIN Jakarta ya? Iya, UIN Jakarta. Kalau boleh informasi mungkin tahun berapa, Bang? Waktu itu masuk dan lulus, Bang? Masuk di UIN Jakarta 1998. 98. Selesai 2003. Tapi mukanya masih awet nih, awet muda. Awet muda atau awet tua saya nggak tahu. Iya. Di UIN dulu fakultas? Saya di Fakultas Syariah. Iya. Perbandingan mazhab ya. Jadi sebenarnya sudah terbiasa kalau bicara berorganisasi di kampus kan sebagai kawah candra di muka juga ya. Betul. Untuk kita waktu itu kan memang banyak waktu ya setelah kuliah itu yang kita bisa maksimalkan. Waktu itu saya kemudian aktif di organisasian untuk melepas
sibuk apa untuk mengisi kekosongan waktu yang ada. Oke. Dari situlah kemudian mungkin ya akhirnya kemudian benih-benih di partai politik yang muncul karena koordinasi yang itu. Kalau boleh tahu sejak kapan Bang masuk ke pengurusan Golkar? Kalau sekarang kan wakil ketua, dan waktu pertama masuk di Partai Golkar sebagai apa waktu itu? Kalau saya itu kan masuk di Golkar, masuknya awalnya sebetulnya keterlibatan itu dari mendapatkan kepercayaan di tenaga ahli DPR RI. Gitu. Tenaga ahli DPR RI? Betul. Untuk waktu di DPR RI tahun berapa tuh Bang? RI, ingat saya 2012 ya. Oke. Artinya sudah terbiasa menyusun naskah akademik, kemudian menjadi RUU dan jadi undang-undang ya. Karena waktu itu tenaga ahli juga harus menjadi bagian dari partai. Oke. Maka kemudian saya menjadi anggota Partai Golkar waktu itu. Dan langsung di kabupaten waktu itu pengurus. Enggak, saya waktu itu masih terlibat di kepengurusan di tingkat. Malah saya lebih aktif di kegiatan tingkat nasional. Wih, langsung DPP malah gitu ya? Iya, karena waktu itu memang aktifnya kan kebetul di DPR RI, jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Oke. Malah lebih dahulu, tapi kemudian setelah saya tinggal di Bekasi, terpanggil lah untuk membangun Bekasi. Kita kemudian mulailah. Sambil menjadi tenaga ahli, saya mengurus di tingkat kecamatan. Oh, kecamatan di Tarumajaya. Tarumajaya ya. Satu periode di kecamatan. Hasil musda kemarin saya dipercaya sama ketua DPD, dalam hal ini Bupati Bekasi, untuk wakil ketua bidang organisasi ya. Oke. Nah, bicara partai politik Bang. Betul. Tadi kan peran partai politik itu bagaimana memberikan pendidikan politik. Kemudian proses rekrutmen untuk kader. Nah, bicara kader Partai Golkar Kabupaten Bekasi, bagaimana nih peran Partai Golkar Kabupaten Bekasi untuk mencetak kader yang berkualitas begitu Bang? Ya, sedikit saya mau kasih gambaran dulu, Bang ya. Kalau kita bicara pada kontestasi kepemimpinan di tingkat manapun, nasional, daerah, segala macam, itu kan embrionya dari partai politik. Iya. Pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden sekalipun itu tidak bisa kalau kemudian tidak ada yang diusung dari partai. Walaupun toh pun independen, nanti akhirnya juga mau tidak mau harus berkoordinasi dengan partai politik. Dari situ saya merasa pentingnya peran partai politik untuk mencetak kader-kader yang memiliki kemampuan, baik kemampuan keorganisasian, kemampuan kepemimpinan, kemampuan dalam manajerial gitu ya, masalah segala macam. Karena mau tidak mau dari sinilah nanti sumber kepemimpinan. Dari latar belakang inilah kami gitu di Bekasi mempunyai keinginan secara serius menempa kader-kader dengan pengetahuan, tentu saja diawali dengan pengetahuan, pendidikan pengetahuan segala macam, yang ingin berkontribusi untuk Kabupaten Bekasi. Nah, kita nanti akan membekali itu bagaimana kader-kader yang kita anggap berkualitas untuk menempati posisi-posisi strategis di legislatif kah atau di pemerintahan daerah. Nah, ini yang kemudian kita rancang. Alhamdulillahnya di Golkar sendiri sekarang sudah ada namanya Golkar Institute. Itu betul. Artinya nanti mungkin dari daerah bisa nanti mengikuti Golkar Institute di pusat gitu, atau di setiap daerah itu juga akan ada menjadi wajib. Wajib ya. Instruksi yang saya dapat informasi, Golkar Institute itu akan menjadi sebuah program yang wajib diikuti bagi setiap kader yang menempati posisi di legislatif maupun di eksekutif. Karena nanti dari situ mereka akan akan membuat desain program untuk di daerah masing-masing. Nah, kita di daerah itu mensupport terlebih dahulu, menseleksi. Kan gitu. Kita menseleksi kader-kader kayak seperti besok pamannya. Kita sudah mempersiapkan dari sejauh-jauh hari gitu. Bagaimana kader-kader yang kita persiapkan untuk kemudian di legislatif, kontestasi pilkada, semua segala macam. Kita harus mempersiapkan, dan tentu saja juga partai punya gitu program-program yang akan kita jadikan sebagai core-nya, menjadi intinya untuk pembangunan suatu wilayah. Nah, ini tentu saja juga program bagus, tentu berharap juga dibawa sama kader yang bagus kan gitu. Nah, bagaimana menciptakan kader-kader yang bagus? Inilah tugas kita di partai politik yang harus mendesain dengan program sistematis. Tidak bisa kader itu instan kan, kita harus ada meritokrasinya juga. Betul, berjenjang gitu ya. Betul. Kita juga ingin berharap gitu teman-teman yang memang berkarir di partai politik, tentunya dalam hal ini saya bicara Kabupaten Bekasi, mendapatkan perhatian. Nah, nanti kita combine dengan
kemudian kekuatan-kekuatan elemen tokoh-tokoh baru yang bisa menjadi darah segar di Partai Golkar agar kemudian nanti lebih kompleks aja. Siap. Nah, menariknya begini, Bang. Kaum milenial atau anak muda itu kan sangat apatis dengan partai politik. Nah, bagaimana mungkin Golkar Kabupaten Bekasi merangkul mereka nih, teman-teman milenial agar bahwa politik ini penting loh untuk ke depan, bagaimana membangun daerah, kemudian tadi untuk berkontestasi gitu kan, baik itu pileg maupun eksekutif begitu Pak. Ini kan yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pendekatan dengan teman-teman milenial. Mereka bicara politik itu dianggap apatis. Padahal kadang-kadang mereka ngobrolin segala macam tentang wilayah itu sebetulnya bagian politik. Bagian politik. Itu kan sebenarnya political engagement gitu. Itu kan political engagement, itu bagian dari pendidikan politik. Hanya saja mereka memaknai politik itu secara struktur, kadang-kadang secara keorganisasian. Politik itu ya harus masuk partai segala macam. Mereka mereka kadang lupa gitu. Mereka bicara ini kok di segala macam itu bagian dari politik. Nah, itulah tugas kita gitu. Memang menjadi tantangan bagi Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Ayo, jangan cuma ngobrol di warung kopi dong. Iya. Kan gitu. Ayo gabung sama masuk kita. Nih, Partai Golkar gitu ya. Gitu, bagaimana bisa berkontribusi lebih real, lebih konkret. Nanti kemudian akan lebih nyata gitu kalau kemudian yang bisa diomongkan itu disalurkan dengan jalur-jalur yang lebih formal. Dan itu kan juga akan kemudian bisa berdampak lebih signifikan. Atau mungkin ada program-program yang menyentuh kaum milenial juga untuk partai politik gitu, Bang. Ya, tentu saja semua partai tidak hanya Golkar memiliki strategi bagaimana merekrut milenial, apalagi sekarang kita lihat gitu ya, kalau melihat mengacu kepada survei kemarin itu usia 30 sampai 50 itu lumayan besar. Apalagi ntar bicara pileg dan pilpres itu mendominan kaum milenial itu. Betul. Ya. Ini yang kita lakukan, beberapa program untuk kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan pendekatan kepemudaan. Contoh umpamanya kita sedang mendesain bagaimana kongko ringan tadi itu mengemas kongko ringan masalah politik gitu, dengan kemasan mereka begitu kan, bikin kegiatan komunitas itu yang sedang kita lakukan. Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen ketiga dan masih berbincang dengan DPD Golkar Kabupaten Bekasi yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Bang Ade Hanas. Bang Ade Hanas, kita lanjut lagi nih Bang, berbincang Bang. Kalau bicara Kabupaten Bekasi ini tidak terlepas dari kader Golkar. Selalu ibaratnya bicara baik itu di eksekutif, legislatif, dan di eksekutif sendiri, Golkar Kabupaten Bekasi selalu mengisi slot, baik untuk jadi bupati atau wakil bupati. Nah, tren seperti ini akan terus dipertahankan nih Bang? Ya tentu saja, pertama ya kami mengucapkan terima kasih kepada warga Bekasi yang masih memberikan kepercayaan kepada kader Golkar Kabupaten Bekasi untuk mengisi di pemerintahan. Ini tentu saja menjadi PR kalau bagi kita gitu ya. Amanah yang sudah diberikan warga Kabupaten Bekasi menjadi tugas kita untuk kemudian ke depannya tetap mempertahankan yang menjadi harapan warga Kabupaten Bekasi. Betul. Kan ketika masyarakat memilih, mungkin yang kita masih ingat kemarin itu Bu Neneng gitu menjadi pimpinan, tentu punya harapan. Dan kami juga secara kepartaian tentu berharap ini bisa kita pertahankan. Kemarin juga kemudian ketika Bu Neneng kena musibah dan juga oleh PK, dan harapan kita ke depan tetap Golkar masih bisa mempertahankan posisi pimpinan di Kabupaten Bekasi. Nah untuk tadi mempertahankan kemudian menjadi ibaratnya masyarakat tetap memilih Partai Golkar, kan perlu cara-cara, kemudian perlu usaha dan apa sih yang akan dilakukan Golkar Kabupaten Bekasi untuk tadi mempertahankan tersebut gitu Pak? Ya, kalau secara kita kan perlu bisa membedakan mana posisi kepartaian, gitu, mana posisi pemerintahan. Nah, tugas partai itu kan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menginisiasi program-program yang pro kemasyarakatan agar program-program tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintahan yang kebetulan pemerintahan ini diisi oleh kader Golkar kah ya? Artinya kemudian program-program tersebut akan lebih mudah kita komunikasikan. Contoh waktu itu zamannya Ibu Neneng kita memberikan masukan untuk pembangunan Ruktilahu gitu ya, rumah-rumah layak huni, dan itu kemudian diapresiasi sama Ibu dan dilakukan program-program seperti itu, peningkatan kemudian kerja untuk tenaga SN segala macam dilakukan.
itu akan lebih mudah kita lakukan. Nah, untuk mengawalnya gimana? Kita lakukanlah kemudian sinergitas dengan anggota legislatif di Kabupaten Bekasi. Kita panggil mereka, kita komunikasi, ini loh program-program di kepartaian yang harus dikawal. Karena kenapa? Ini program juga hasil dari pembicaraan kita di internal yang memang masyarakat perlukan. Oke. Karena anggota dewan kepanjangan tangan dari partai politik gitu ya. Maka kemudian mereka sudah wajib mengikuti apa yang menjadi arahan partai selagi memang itu bertujuan untuk kepentingan partai dan masyarakat partai. Nah, untuk periode Bang Eka sendiri ini, apa sih yang program yang mungkin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bekasi dan itu menjadi PR dari kader Golkar Kabupaten Bekasi? Nah, untuk Pak Eka ini kan memang hanya melanjutkan dari sisa periodisasi yang ada. Tentu saja sisa yang sangat terbatas waktunya ini kita sudah mengantisipasi akan kurang maksimal kalau kemudian kita mengukur dengan periode yang ada. Kan hanya cuma tinggal setahun setengah lah. Setahun setengah lagi ya. Makanya kemudian kita sudah berkomunikasi meminta kemudian fokus kepada infrastruktur pembangunan yang ada. Contoh umpamanya seperti kemarin melakukan pembangunan di masyarakat. Oh iya, saya ngeliat memang rajin sekali nih Pak Bupati untuk perbaikan jalan lingkungan. Betul. Baik itu di perkampungan maupun di perumahan. Nah, ini salah satu program mungkin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebenarnya ya. Betul. Nah, makanya dengan program yang langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat, kita tahu infrastruktur itu kan langsung terkait dengan akses jalan di situ ya. Segala macam itu kan akan berdampak positif untuk pembangunan dan juga untuk dan juga untuk dirasakan masyarakat secara langsung, karena masyarakat keluar rumah yang tentu saja akan dirasakan adalah infrastruktur. Iya, jalannya udah lumayan bagus nih. Nah, berarti kepuasan lagi kembali lagi tuh. Dan tentu saja kan ini kan masih banyak yang belum dilaksanakan. Ini PR ini kita partai kemudian menyampaikan aspirasi tersebut itu secara langsung di internal yang kemudian nanti kita sampaikan ke teman-teman di DPRD agar kemudian coba dikawal program-program ini agar kemudian juga menjadi prioritas untuk Bapak ke depan. Karena nanti berharap pembangunan ini bisa menjadi ikon yang slogannya Partai Golkar yang selalu berkarya, selalu melakukan pembangunan. Dan nanti kemudian juga ke depannya nanti akan menjadi mudah buat kita mengusung calon dari internal Golkar. Siap. Jadi dengan sesuai dengan tagline 2 kali tambah baik gitu. Ya bahaya seperti itu ya, kadang-kadang kita akan begitu. Siap. Artinya dengan mempersiapkan program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ini secara nggak langsung juga masyarakat merasa puas gitu dengan kinerja bupati seperti itu ya Bang ya. Ya, kalau masalah puas tidak puas kan akan ada saja gitu masyarakat. Ukurannya segala macam. Tapi bahwasanya Pak Bupati sudah melakukan hal-hal yang itu berdampak kepada masyarakat seperti langsung. Contoh umpamanya sekarang Rutilahu untuk 5.000 rumah. Oh, saat ini untuk tahun 5.000 rumah ya? 5.000 rumah, terus kemudian pembangunan jalan dengan spek yang sesuai bagus sudah akan dilakukan. Terus kemudian penataan taman-taman di mana-mana akan dilakukan. Nah, itu semua juga berharap akan adanya perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang bisa terpantau langsung dengan masyarakat itu dijadikan sebagai modal untuk kemudian masyarakat merasa puas dengan apa yang dikinerja Pak Bupati, dan kedepannya nanti insya Allah masyarakat akan lebih mudah. Bang, kalau boleh menyinggung sedikit Bang, Pilkada 2017 ya? Betul. Waktu itu kan bicara bupati dengan wakil bupati itu kan Bu Neneng dengan Pak Eka, Golkar. Betul. Nah, saat ini Bang Eka masih jomblo nih sendiri. Iya. Itu secara tugas kepala daerah itu dari Partai Golkar sedikit ada masukan nggak sih supaya udah diusulkan nama gitu? Kan kemarin sempat ada juga tuh nama dari dalam masalah wakil bupati kan tentu saja Pak Bupati mengikuti prosedur yang ada. Jadi Pak Bupati dalam hal ini kalau dari kepartaian kan sudah selesai. Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu sudah menunjuk 2 nama, yaitu Dr. Tuti Nurkhalifah Yasin dan Kiai Haji Dahim. Sudah clear itu dari DPD Golkar, dari DPP Partai Golkar. Artinya secara kepartaian sudah dilakukan. Nah, tentu saja mekanisme akan hal yang berbeda gitu ya. Ketika di partai sudah selesai, maka kemudian di DPRD. Nah, di DPRD ini proses kan politiknya. Nah, proses politik yang seperti ini kan tentu saja menjadi dinamika yang berbeda, karena pada prinsipnya Pak Bupati kalau kemudian sudah selesai di tingkat internal partai-partai koalisi,
tidak akan butuh waktu lama untuk langsung didorong kepada DPRD. Nah sebenarnya kan mekanisme untuk mengusulkan nama tadi kembali lagi kewenangan ke Partai Golkar internalnya sendiri tadi sebenarnya ya. Kita kan ada koalisi ya. Nah nah jadi dari 4 partai koalisi itu harus mengusulkan nama yang sama, rekomendasi yang sama, bukan satu nama, rekomendasi yang sama. Nah, DPP Partai Golkar sudah selesai, kemudian 3 partai lain, Nasdem sudah selesai, Hanura ya, PAN sudah selesai, tinggal memang di Hanura yang belum selesai. Artinya tentu saja Pak Bupati sebagai pemerintahan tidak mau juga kemudian melakukan tindakan yang kemudian nanti dianggap melanggar peraturan, inkonstitusional karena, gitu ya. Karena secara peraturan kan harus sesuai empat partai koalisi ini mengusulkan nama yang sama melalui Pak Bupati. Jadi Pak Bupati sih hanya mengatakan kalau udah sama dia akan tapi sekarang enjoy aja nih single factor. Dibilang enjoy sih tidak, karena kenapa, tetap saja Pak Bupati berat ya. Iya, sesuai dengan tupoksi yang ada. Kalau rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Bang Ade Anas, SHI MSI. Wah nih gelarnya banyak nih Bang, SHI MSI. Kalau boleh tahu ini kan SHI S1-nya di UIN. Kalau S2-nya di mana Bang? Saya di UI. Wih, sesuai dengan alma maternya nih, kuning juga. Iya. Jadi dulu itu UI-nya pertama UI negeri, kedua UI swasta. Oh iya. Jadi kan gitu. UIN, UI negeri. Nah, cuman ini S2-nya UI swasta. Ngambil apa Bang? Jurusan apa di UI? Administrasi negara. Administrasi ya. Kebijakan publik. Kebijakan publik. Jadi udah pantas nih untuk bicara partai politik ya, karena bijak gitu. Ya, karena kan waktu lagi kita kan di concern di pemerintahan daerah ya. Iya. Saya lagi waktu itu tertarik untuk. Bang bicara pilkada, ini kan kemarin di pusat rencananya nih. Betul. Mau ada revisi, kemudian ada yang mungkin tetap ngotot di 2022 atau 2023, tapi sepertinya akan berlangsung di 2024 nih Bang. Ya. Nah pandangan Abang, bicara Kabupaten Bekasi kan ya seharusnya untuk pilkada 2022. Kalau nanti mungkin diputuskan 2024 nih, keuntungan atau kerugian buat Golkar Kabupaten Bekasi begitu Bang? Kalau kita kan di daerah ya mengikuti ya bagaimana nanti putusan dari undang-undang itu diberlakukan. Yang namanya partai politik di tingkat daerah mengikuti saja apa yang kemudian menjadi rumusan dan desain dari pemerintah pusat. Dan memang sampai sekarang kita juga masih melakukan kajian. Belum lama ini kami Golkar Jawa Barat, Kabupaten Bekasi diundang sama Golkar Jawa Barat seluruh se-Jawa Barat untuk mendiskusikan apa yang terbaik untuk mekanisme pemilihan kepala daerah. Apakah tetap dilaksanakan sesuai jadwal 2022 2023 gitu ya. Ini masih menjadi pembahasan internal gitu. Pada prinsipnya sih kalau kami sih di tingkat Kabupaten Bekasi 2022 ya siap, 2024 ya siap. Karena kan namanya partai politik ini kan bukan seperti tukang tenda yang dipasang ketika ada hajatan. Kita kan ya tetap saja harus siap kapanpun. Dan memang 2022 2024 ya tetap saja itu kemudian berjalan sebagai sebuah kerjaan partai politik. Hanya saja mungkin 2022 kita akan bisa lebih fokus karena satu event. Iya. Kalau 2024 nanti ada event pileg juga. Kalau 2022 kan kita hanya fokus satu pilkada untuk bagaimana saja ya. memenangkan gitu kontestasi pemilihan kepala daerah dan kabupaten. Tapi kalau nanti 2024 tentu saja di tingkat kabupaten saja kita sudah lebih besar konsentrasi untuk bupati dan DPRD. Belum lagi nanti pusat segala macam, segala macam. Itu saja sih mungkin yang butuh ekstra. Kalau bicara pengalaman, nah ini kan undang-undang ya pilkada itu kan Abang sempat merumuskan kalau nggak salah ya sebagai tenaga ahli. Nah waktu itu yang Abang sebagai naskah akademik kemudian digodok menjadi RU dan menjadi undang-undang, apa sih landasan filosofisnya gitu Bang dan pertimbangannya waktu itu? Filosofisnya kan ingin adanya keserentakan. Keserentakan agar kemudian tidak terlalu banyak gitu anggaran yang kepakai ya. Dari sisi anggaran kan kemudian efisiensi anggaran ya. Salah satunya itu, yang kemudian juga adanya politik lokal dan nasional. Yang ketiga juga adanya kondusivitas di masyarakat yang dirasakan gitu. Kalau kemudian pelaksanaan pemilihan dilakukan tiap tahun
itu masyarakat terus adanya gejolak. Itu sih yang menjadi landasan. Nah, hal ini tentu saja harus dibedakan gitu antara landasan berpikir diadakan pilkada serentak dengan pelaksanaan yang ada sekarang. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan pertanyaan banyak orang adalah bagaimana mengisi kekosongan itu kan gitu. Iya kan 2022 kalau pilkadanya nanti 2024 2 tahun nih artinya. Betul, PLT nanti ya, betul, betul. Nah, itu yang perlu menjadi pertimbangan. Apakah dengan 2 tahun itu pemerintahan di suatu daerah bisa berjalan dengan efektif kalau kemudian hanya diberikan mandat kepada kepada pemimpin yang posisinya hanya PLT. Karena kan legitimasinya akan berbeda dengan ketika masih menjabat, dipilih langsung oleh masyarakat. Itu saja sih mungkin yang menjadi problemnya. Nah, tantangan mungkin ke depan pilkada ini kan untuk bangunan komunikasi koalisi. Nah, sejauh ini sudah ada komunikasi dengan partai-partai lain, Bang? Secara informal kita lakukan dengan semua elemen, baik dari partai-partai yang ada di DPRD maupun non di DPRD. Kita lakukan komunikasi, cuma masih sebatas informal. Ya. Betul. Masih cair sebenarnya. Masih cair. Semua pada masih mencari frekuensi, gitu, mencari frekuensi apa sih yang terbaik buat Kabupaten Bekasi. Penyamaan persepsi dulu, karena kita tuh ingin membangun itu dulu. Jangan jadi yang kita ingin lakukan adalah komunikasi by program. Coba program dulu yang kita samakan persepsinya, baru nanti kemudian mencari siapa sosok pendampingnya. Jadi bukan mencari sosok dulu, tapi persepsi programnya disamakan dulu. Nanti kalau umpamanya kemudian kita nyari orangnya terlebih dahulu, programnya belakangan, nanti tak khawatirnya programnya nggak ketemu, nanti perjalanan pemerintahan malah tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau dari program yang ada, baru nanti kemudian kita cari partner siapa yang bisa siap mendampingi kita. Artinya tetap satu nama nanti untuk pilkada, Bang Eka Supriyatmaja. Sementara ini secara keputusan keorganisasian di Partai Golkar belum ada. Hanya saja biasanya gitu, dan ini yang sudah menjadi referensi kita selama ini adalah kalau pemerintahan yang sudah ada lebih baik kita lanjutkan saja kan gitu, untuk kemudian melanjutkan pemerintahan yang ada. Tinggal nanti kemudian kita akan godok di internal partai, karena kabupaten itu kan tidak berdiri sendiri dalam memutuskan. Nah, tetap saja kalau di partai kami gitu Golkar ada mekanismenya. Keputusan terakhir itu ada di DPP. Ya, kalau kita kan hanya bisa mengusulkan nama, kemudian ke provinsi, baru ke DPP diputuskan. Kemudian ke provinsi, nanti provinsi akan memberikan tembusan ke DPP dan DPP lah yang akan menentukan siapa yang akan diusungkan dari Kabupaten Bekasi. Nah, sementara ini tentu saja kita punya orang yang sudah punya pengalaman dan sekarang dalam posisi menjabat. Saya kira belum ada lagi tokoh yang hingga saat ini bisa memberikan gambaran untuk pemerintahan Kabupaten Bekasi selanjutnya selain ya Pak Pati yang ada, Pak JK. Kembali lagi Bang, bicara pilkada nanti misalnya 2024 artinya kan 2 tahun nih, ada space waktu 2 tahun. Nah, ini banyak keuntungan dan kerugian atau enggak nih Bang? Kalau kerugian ya tentu saja ada, tapi keuntungan juga ada. Masih lebih siap, lebih banyak waktu ya. Kerugiannya yang namanya petahana gitu kan. Biasanya kan program-programnya masih anget lah. Jadi kemudian ketika kita kampanye itu orang masih muda, ingat Bang Eka deh gitu kan. Oh ya baru kemarin kami kita ngebangun segala macam, orang reviewnya masih ingat. Tapi kalau 2024 kan kita butuh waktu untuk memberikan masyarakat daya ingatnya kan gitu. Tapi positifnya kalau 2024 itu adalah kita punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan infrastruktur yang ada dan bisa mengevaluasi apa yang kemudian bisa mengisi segala macam kekuatan agar yang kita usung nanti itu bisa sesuai dengan harapan kita. 2017 pilkada Golkar mengusung 2 kadernya. Betul. Nah, ini 2024 kemungkinan bisa atau tetap dengan partai lain juga, Bang? Politik kan sangat dinamis. Saya juga dari internal dan itu semua tergantung komunikasi politik lagi. Di Golkar itu kan sangat objektif dalam melakukan penilaian, karena kami semua dipinta untuk memaparkan hasil riset. Makanya di internal Golkar bulan ke-3 atau ke-4 kami akan melakukan survei. Survei internal namanya. Survei internal gitu, yang kemudian nanti memakai lembaga yang insya Allah juga kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kita ingin memotret bagaimana kemudian kondisi Kabupaten Bekasi dan tokoh-tokoh siapa saja. Semua tokoh kita akan input dari internal Partai Golkar maupun eksternal. Nah, ramuan-ramuan inilah nanti kemudian yang akan kita ajukan gitu kepada DPP untuk dijadikan bahan masukan. Dan biar nanti kemudian DPP bisa memberikan keputusan
yang kira-kira sesuai dengan hasil kajian kita. Dari Kabupaten Bekasi. Betul. Itu ya. Ya. Oke. Kenapa waktu itu umpamanya 2017 Bu Neneng dalam hal ini Golkar memilih Golkar sendiri? Oke. Karena itu memang hasil dari kajian kita gitu. Ternyata Karena kuat di internal ini, di internal nama kita ini sudah ya. kuat, kemudian popularitasnya sudah bagus dan mesin partai bisa berjalan dengan maksimal. Akhirnya kalau seperti itu buat apa kita kemudian mengambil partai lain ke Oke. depan 2024, 2022 atau 2024 nanti kita lihat lagi bagaimana nanti konstelasi yang ada gitu. Kalau memang kemudian dirasa Perlu Golkar koalisi dengan partai mampu Oke. melakukan seperti 2017 kenapa tidak? Oke. Begitupun sebaliknya. Artinya tetap ada apa tadi indikator-indikator parameter ukuran-ukurannya sendiri Betul, gitu ya. ya. Oke, Bang. Terakhir ini mungkin nih, Bang. Mungkin pesan Abang selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi kepada seluruh kader Golkar Kabupaten Bekasi baik di tingkat DPD, kecamatan maupun kelurahan atau desa. Ya, harapan kita sebagai pengurus DPD adalah bagaimana kader-kader Partai Golkar bisa ada dan kutip di masyarakat, hadir kemudian di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian itu menjadi harapan masyarakat, dan nanti kemudian program-program yang terkait dengan berdampak ke masyarakat itu bisa kita rumuskan di DPD Kabupaten Bekasi yang kita bisa salurkan kepada ketua kita yang merupakan bupati dan juga di DPRD. Jadi dengan demikian partai tidak bergaris dengan masyarakat, jadi kader-kader harus mampu Harus terjun mendekat. harus dekat. Oke. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya sampai dengan Kita saat terus melakukan untuk seperti ini. itu. Apalagi musim banjir saat ini gitu. Ya, itu ya. Baik, Bang Adrianus, terima kasih waktunya. Sama-sama, Sudah Bang. mampir ke studio Rujuk Saya Podcast. terima Sehat selalu kasih ya, Bang ya. atas nama- Salam buat Bupati, Betul. Bang Eka dan Atas Ketua nama DPD Golkar. Kabupaten Bekasi, terima kasih sudah diundang nih, Bang. Amin, amin. Terima kasih juga, Bang. Baik, kawan Rujuk, demikian perbincangan menarik kami dengan DPD Golkar Kabupaten Bekasi yang diwakili Wakil Ketua Bidang Organisasi Bang Ade Hanes. Tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.